Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Di video kali ini saya akan mereview produk-produk nih yang ada di hadapan saya. Produk handmade asli dari Yogyakarta yang sudah terkenal bagus dan sudah sampai ke mancanegara. Tapi kita masih di lokal. Jadi produk-produk ini sebagian besar oleh pengrajin-pengrajin itu sudah diekspor ke berbagai negara. Ada produk apa aja? Nah, di sini di sebelah kanan saya ini ada produk keranjang. Keranjang ini bisa untuk naruh toples atau naruh jajanan lain sebagainya. Atau untuk apa ya? Tempat-tempat bumbu juga bisa, atau sekedar untuk pajangan juga bisa. Nah, ini keranjang ini ada 3 ukuran sebenarnya, tapi untuk contohnya ada 2 karena yang satu ukuran kebetulan di gudang lagi kosong. Terus di sebelahnya ini ada pot. Nah, iya ya, pot ya ini ya. Pot bunga gantung. Nah, nanti digantung di tembok ini. Terus dikasih bunga, bisa. Nah, ini juga dari eceng gondok, asli dari eceng gondok. Terus yang di tengah ini ada baki. Baki itu apa? Alas atau apa ya? Buat naruh roti juga, atau buat naruh kalau lebaran itu buat naruh toples-toples kue atau lain sebagainya bisa. Atau buat naruh minuman juga bisa, dan lain sebagainya, serbaguna lah. Hampir-hampir mirip dengan ini, cuman bentuknya dia lebih ke bulat. Kalau ini apa namanya, memanjang. Nah, di sebelahnya ini ada box tisu. Nah, ini box tisu juga dari apa namanya, dari eceng gondok. Nah, di sebelahnya ini ada placemat. Nah, placemat ini adalah alas untuk naruh piring, terus naruh gelas, bisa naruh aneka macam jenis yang bisa ditaruh di atasnya boleh. Jadi biasanya kalau untuk kafe-kafe itu untuk naruh vas bunga, atasnya ini ada vas bunganya, atau untuk piringnya ketika dia apa namanya, menyuguhkan makanan. Kalau biasanya sih kalau orang-orang tajir ya, nah bahasanya orang-orang tajir itu kalau mau makan itu harus ada alasnya, nanti piringnya ditaruh di sini, nah dia makan. Nah, seperti itu. Nah, terus saya jelaskan ya bahannya. Nah, ini produk-produknya ada banyak, nanti teman-teman bisa order via marketplace atau bisa langsung chatting admin kita, nanti kita sematkan di bawah. Kita menerima grosir dan eceran. Kalau teman-teman mau gabung juga reseller juga boleh, silahkan hubungi admin kita. Oke, saya jelaskan dari segi bahannya. Nah, bahannya ini adalah dari pohon eceng gondok. Nah, sudah tahu belum pohon eceng gondok? Pohon eceng gondok itu kalau di desa-desa ya, adanya di desa, kalau di kota nggak ada. Karena di kota udah nggak ada rawa. Nah, eceng gondok ini hidupnya itu biasanya di rawa atau di telaga atau di apa namanya ya, danau, pokoknya yang ada airnya lah. Karena hidupnya eceng gondok ini, tumbuhan eceng gondok ini di atas air biasanya. Nah, eceng gondok ini prosesnya itu dipanen dulu, di apa namanya, biasanya diambilin dari atas air, itu biasanya tumbuhnya di atas air, dan setelah itu sama pengrajin itu biasanya langsung dijemur. Nah, dijemur, nanti setelah dijemur sama pengrajinnya itu kalau sudah kering baru sama mereka dianyam atau dirapikan, diambil yang memang benar-benar eceng gondok yang berkualitas bagus. Karena eceng gondok itu kan ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang mungkin lubang-lubang atau lain sebagainya terkena hama. Nah, ini dipilih, diambil untuk apa namanya, untuk dijadikan produk-produk kerajinan. Ini adalah kualitas yang paling baik. Nah, itu setelah
setelah sama pengrajin itu dipilih yang paling bagus, mereka punya cetakan biasanya. Nah, kalau untuk misal kayak box tisu kayak gini kan ada 2 jenis nih. Biasanya ada cetakannya. Cetakannya itu biasanya dari besi gitu, dia jadi melingkar kalau box tisu ini. Nanti tinggal dia masukin kayak nganyam apa namanya bambu. Kayak gitulah, intinya dianyam dengan rapi. Nah, ini juga gitu. Nah, untuk ukurannya kalau box tisu ini berapa ya? Untuk ukurannya kita ukur sekitar 24 sampai 25 cm. Terus lebarnya ini sekitar 15 cm. Terus tingginya 10 cm. Ini biasanya bisa untuk tisu 200 sheet atau 250 sheet merek-merek Paseo terus lain sebagainya itulah. Intinya bisa untuk itu. Nah, selain itu eceng gondok ini juga sudah di finishing. Nah, karena apa? Eceng gondok ini kalau nggak di finishing itu dia mudah busuk atau mudah berjamur. Nah, itu selain dikeringkan, dijemur dengan cara yang paling kering itu, dan ini jemurnya nggak boleh di open ya. Jadi jemurnya itu memang benar-benar dari sinar matahari, benar-benar alami gitu loh. Nah, setelah memang benar-benar kering, kadar airnya memang benar-benar sudah tidak ada atau berapa persen gitu sesuai standarnya si pengrajin tersebut, nanti terus setelah dianyam terus di finishing. Nah, di finishingnya ini menggunakan bahan yang sudah food grade, modelnya kayak cairan. Jadi nanti ada yang dikuaskan, ada yang disemprot biasanya gitu, atau dicelupkan. Nah, karena saya sendiri sudah pernah menyaksikan langsung di tempat membuatnya, tempat produksinya itu setelah sudah selesai gini biasanya nanti dijemur lagi. Setelah dijemur lagi sudah dipastikan oke, baru di finishing. Nah, terus saya pastikan ke pengrajinnya, ini aman nggak untuk makanan? Mereka menjamin aman, dan ini juga aman terhadap jamur, terus aman terhadap rayap. Jadi kandungan yang dipakai itu saya lupa namanya apa, cuman ada kandungan bahan tertentu yang memang dia untuk melapisi ini, sehingga ini bisa awet di suhu atau cuaca apapun. Makanya ini bisa diekspor ke berbagai negara. Jadi mau di udara dingin dia aman, mau di udara panas dia jauh lebih aman kan gitu. Nah, terus apalagi kalau untuk yang ini ya, untuk yang ini selain dominannya eceng gondok, ini juga dihiasi supaya terlihat lebih cantik atau lebih menarik itu dengan seagrass atau raffia, tahu tali raffia nggak? Tali yang dari yang dari plastik itu loh. Nah, itu dililit-lilit itu dianyam. Nah, terus dibuatkan variannya supaya apa? Supaya lebih menarik. Nah, untuk ini ukurannya berapa ini? Ukurannya 35 kali tingginya ini, kalau tinggi bodinya itu sekitar 12 cm, kalau tinggi sekalian pegangannya ini 20 cm, terus lebarnya sekitar 17 cm untuk yang ukuran ini. Ada yang ukuran 35, dia lebih panjang dikit, tapi untuk tinggi dan lebarnya sama. Tapi ini yang ukuran 35 ya. Sorry. Oh, ini 35, ada yang 33, sorry. Ada yang 33 lebih kecil dikit. Dia lebih gede dikit dari ini, tapi lebih kecil dari ini. Jadi biasanya tuh isi 3 gini. Tapi kita jualnya satu-satu. Nah, itu terus kalau yang ini paling kecil ini ukurannya 26. Ini 26 kali 13 kali 15. Nah, sekitar segitu. Oh ya, kalau eceng ininya tadi lupa ya. Ya. Nah, ini kalau yang ini bagi bulat ini diameternya 34 sampai 35, menyesuaikan, karena kadang kan pengrajin itu ada yang rapat, ada yang rada longgar. Nah, itu menyesuaikan lah. Tapi ini yang rapat ini biasanya 34. Tapi normalnya kalau info dari pengrajin itu 35 cm. Nah, itu terus tingginya itu sekitar 5 cm. Untuk tinggi bodinya, kalau tinggi plus talinya itu sekitar 10 cm. Nah, ini diameternya tadi itu ya. Nah, gitu kalau yang ini. Oke. Terus yang mana? Yang ini.
Nah, kalau ini dia lebih kokoh karena dia posisinya gantung, jadi bodinya itu lebih kokoh nih, nggak bakal apa namanya, nggak bakal meleot, bahasa meleot ya, nggak bakal melengkung. Nah, kuat nih, kaku, dan kualitas anyamannya memang benar-benar kualitas anyaman yang sangat padat. Ukurannya berapa? Ukurannya tingginya 21 cm, untuk lebar atasnya itu 20, lebar bawahnya 15-16 cm, kesininya 9 cm, ada talinya. Ini biasanya nanti untuk, nah ini saya praktekkan langsung ya. Nah, misalnya punya pohon, ditaruh di sini, nah, terus digantung di sini. Tuh, biasanya gitu. Atau anggrek, nah anggrek juga bisa. Ini alternatif apa namanya? Alternatif pot anggrek. Jadi bisa untuk anggrek juga. Tapi kalau anggrek itu karena sifatnya dia nempel di ini terus kena air ya rada bahaya sih. Karena apa? Ini kalau kena air terus ya pasti dia nggak awet. Tapi untuk alternatif nggak masalah. Atau anggrek-anggrek hias itu anggrek yang apa? Anggrek yang dari plastik itu juga bisa. Tapi kalau anggrek asli lebih ke serabut kelapa ya. Terus kalau placemat, nah ini placemat ini sebenarnya ada banyak ukuran. Ukurannya itu kalau nggak salah berarti benar ya. Kalau nggak salah itu ukurannya dari 15 sampai 40. Nah ini ukuran 20 ini. Ini yang paling besar ukuran 40. Nah ini saya contohkan, ini yang paling besar, ini yang hampir kecilnya. Nanti yang kecil dikit itu 15 cm sekitar segini. Terus ketebalannya itu sekitar 1 cm, kurang lebih 1 cm. Nah, placemat ini ukurannya berapa? 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, jadi dia naiknya per 5 cm. Nanti kalau ditumpuk jadi satu itu bisa besar, kecil, terus kecil. Nah, itu. Lalu, apalagi? Kayaknya sudah semua ya. Kelebihannya, nah mungkin kelebihannya ya. Kelebihan dari produk-produk handmade itu apa? Yaitu, pertama, unik. Nah, ini rumah-rumah kalian akan terhiasi produk-produk yang unik. Terus yang kedua, brand lokal atau produk lokal. Dengan membeli produk-produk lokal, kalian sudah support ekonomi Indonesia. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, produk-produk ini juga sudah ekspor. Jadi selain dicintai oleh orang-orang luar negeri, kita juga harusnya mencintai dong produk-produk lokal kita. Terus dari segi harga, karena kita langsung dari produsen, harganya yang jelas pasti terjangkau. Contoh, untuk produk yang ini nggak nyampe 40.000, sekitar 30 ribuan. Untuk produk ini sekitar 50 ribuan. Ini antara 50 sampai 65 ribu. Kalau ini sekitar 50 sampai 60 ribu. Kalau ini variatif antara 10 ribuan sampai, kalau nggak salah yang paling besar ini 30 ribu atau 25 ribu ke atas. Nah itu. Jadi kalian sudah bisa mensupport produk-produk lokal, kalian juga bisa menghias rumah, dan yang jelas produk-produk ini juga awet dan orang-orang luar negeri aja suka, masa kita tidak suka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk review produk eceng gondok kali ini. Kalian bisa, sekali lagi kalian bisa belanja di marketplace boleh, datang langsung ke gudang kita juga boleh. Gudang kita ada di Jalan Golon nomor 11C, RT 07 RW 02, Kelurahan Pandean, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Nah itu untuk alamat kita. Kalau mau WhatsApp bisa di WhatsApp admin kita yang ada di bio, atau kalian bisa komen di channel YouTube kita, channel YouTube Double Five. Nanti kita coba respon kalau misal teman-teman atau teman-teman mau review produk apa nih, produk kerajinan lainnya yang mungkin belum kita review. Mungkin teman-teman sudah scroll, saya pengen review produk ini, Kak, boleh nggak, bisa nggak? Nanti kita usahakan kita bisa, karena apa? Kita termasuk penjual atau produsen kerajinan yang insya Allah lengkap lah, insya Allah lengkap. Oke gitu, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share video tentang review eceng gondok ini, dan jangan lupa
subscribe channel YouTube Double Five Group dan follow semua akun sosial media kita. Terima kasih banyak. Semoga review yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.